Selamat sore Pak, kenalkan kami dari Pers 11 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Tapi sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Ren Manurung dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 12S24014 dan pers saya. Kenalkan Pak, nama saya Ingrid Siombing dengan NIM 12S24022. Sebelumnya hasil kami tidak begitu berhasil Pak karena input input yang akan dimasukkan tidak bisa mengeluarkan output. Jadi untuk untuk soalnya akan dibaca oleh pers saya. Jadi di sini dikasih soal, Uca dan Butet adalah mahasiswa yang baik. Mereka tergabung dalam satu pair ketika mengerjakan tugas pemrograman. Di setiap akhir semester untuk setiap mata kuliah, Ucuk dan Butet akan mendapat nilai akhir. Dan selanjutnya dikonversi menjadi nilai huruf, misal A, AB, dan B, BC, dan seterusnya. Jadi nilai akhir untuk setiap mata kuliah diperoleh dari kontribusi berbagai komponen penilaian. Setiap komponen penilaiannya diberi bobot dalam bentuk presentasi. Total presentasi adalah 100%. Komponen penilaian pada setiap mata kuliah bisa saja berbeda dengan mata kuliah yang lain. Demikian pula dengan presentasinya. Nah, jadi meski demikian, sebuah mata kuliah memiliki paling sedikit satu komponen penilaian. Sebagai contohnya, ada mata kuliah dengan 4 komponen penilaian, yang terdiri dari kuis, assignment, mid-exam, dan final exam, dengan bobot masing-masing 20%, 30%, 25%, dan 25%. Jadi sementara itu, ada juga mata kuliah yang hanya memiliki 2 komponen penilaiannya, yaitu seminar proposal dan seminar kemajuan, dengan bobotnya 40% dan 60%. Jadi di sini Ucok dan Butet ingin mengembangkan sebuah program sederhana yang digunakan untuk menghitung nilai akhir dari mata kuliah yang mereka ikuti, dengan memperhatikan komponen-komponen penilaian dan bobot dari komponen tersebut. Jadi rancangan dari program yang akan dikembangkan, yang pertama itu, pada saat dieksekusi, program akan membaca satu argumen tambahan yang menunjukkan jumlah komponen K yang akan diperhitungkan di mana 0 lebih kecil K lebih kecil sama dengan 5. Yang kedua, program akan membaca K buah baris komponen penilaian. Setiap baris komponen penilaian mencantumkan informasi nama komponen, presentasi bobot komponen, dan nilai yang diperoleh. Informasi diseparasi dengan sebuah tanda pagar panjang sebaris teks komponen penilaian tidak lebih dari 100 karakter. Selain itu, dijamin presentasi bobot komponen dan nilai yang diperoleh adalah bilangan bulat. 0 lebih kecil sama dengan nilai lebih kecil sama dengan 100. Jadi nanti nilainya akan lebih kecil dari 100. Yang ketiga adalah komponen penilaian dikemas dalam satu membuatkan struktur. Jadi kita nanti di sini akan menggunakan struct. Setelah semua baris komponen dimasukkan, program kemudian akan menampilkan setiap komponen penilaian dalam satu baris keluaran, berurut dari yang lebih dahulu dimasukkan. Nah, jadi setiap baris keluaran menampilkan nama komponen, presentasi bobot komponen, dan nilai yang diperoleh dengan tanda semikolon atau titik koma sebagai separator. Selanjutnya, program akan menghitung nilai akhir sesuai dengan komponen-komponen penilaian yang sudah diberikan untuk menampilkannya dalam satu baris keluaran dengan satu angka presisi. Dan yang terakhir, ada program yang akan memberikan kesimpulan apakah nilai akhir tersebut dapat dikategorikan lulus atau belum. Jika lulus, maka program akan memberi keluaran paste, sebaliknya violet. Batas minimumnya adalah nilai akhir, dan untuk dapat dikategorikan lulus adalah 50,0. Jadi berikut adalah example-nya, dan nanti akan diberikan inputan dan akan mengeluarkan outputan seperti ini. Jadi langsung saja kita eksekusi, langsung saja kita pergi ke programnya yang akan dijelaskan oleh peers saya. Bapak
Baik Pak, saya akan menjelaskan programnya terlebih dahulu. Jadi yang pertama kami membuat include stdio.h, include stdlib.h, dan include string.h. Lalu kami membuat struct mahasiswa atau struktur mahasiswa digunakan untuk menyimpan daftar tugas dan nilai dalam bentuk string. Lalu yang kedua, validasi argumen, yaitu program menerima argumen jumlah tugas yang menentukan berapa banyak tugas yang akan diinput. Jika tidak ada argumen atau jumlah tugas tidak valid. Program menampilkan pesan kesalahan dan berhenti. Baik Pak, jadi kami membuat inisialisasi variabel yang dimana perintah menyimpan input pengguna bawah 1 untuk menyimpan bawah tugas, nilai 1 untuk menyimpan nilai tugas, dan float total akhir digunakan untuk menghitung nilai akhir mahasiswa. M1 adalah variabel dari struct mahasiswa. Baik Pak, jadi kami langsung membuat for integer i sama dengan 0, di mana i lebih kecil add i plus. Program membaca input baris demi baris menggunakan fgets yang ini dan str dan strcpn menghapus karakter new line. Oh, 5 char token. Lalu kami membuat char token strto perintah indeks i pagar. Ini berguna untuk memisahkan tugas dan nilai menggunakan tanda pagar sebagai pemisah. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh peer saya. Udah mana? Kenapa sampai situ? Di bagian akhirnya nanti kita yang mulai kali satu, aku tahu yang bagian itu maksudnya kita. Startup udah. Jadi di sini kami membuat ini kan strcpy M1 titik tas indeks i dan token. Nah, jadi tunggu. Jadi Pak, selanjutnya saya akan menjelaskan yang selanjutnya. Jadi di sini kami membuat strcpy M1 titik tas indeks i token. Jadi ini fungsinya adalah untuk library-nya string titik h yang digunakan untuk menyalin string. Nah, jadi di sini ada M1 titik tas adalah tujuan untuk variabel dari struct mahasiswa. Ini menunjukkan elemen ke-1 dari array tersebut. Jadi ini adalah lokasi memori di mana string tersebut yang akan kita simpan. Jadi di sini kan ada token. Jadi di sini adalah sumber string yang akan disalin pada kode sebelumnya. Jadi token ini adalah hasil dari pemanggilan strtok atau perintah indeks tanda pagar yang memisahkan string perintah. Jadi selanjutnya di sini kamu membuat token sama dengan strtok 0 tanda pagar. Jadi ini maksudnya adalah pemanggilan strtok kedua dan tetapi argumennya
adalah 0. Karena di sini kan kita membuat 0. Jadi ini dipanggil sebagai argumen pertama. Itu melanjutkan pemisahan string dari pemanggilan string yang sebelumnya. Jadi menggunakan string yang sama akan diproses. Dalam kasus ini perintah i berarti strtalk mencari tanda pagar yang udah kita buat ini. Nah, jadi setelah pemanggilan ini, token beri sebagian string sebelah tanda pagar, yaitu nilai tugas. Nah, jadi terus selanjutnya di sini ada if token. Jadi ini artinya memeriksa apakah token adalah 0. Jadi ini mengembalikan 0 jika tidak ada lagi token yang ditemukan. Misalnya seperti jika tidak ada tanda pagar dalam input. Nah, jadi di sini ada kami membuat str copy M1 nilai indeks i token. Jadi ini artinya ini sama seperti yang pertama tadi untuk menyalin string. Jadi tujuannya adalah elemen ke i dari array string nilai dalam struct M1. Terus kami di sini membuat nilai 1 sama dengan i atau M1 nilai indeks. Yang dimana ini fungsinya untuk mengubah string menjadi integer. Sebagai misalnya kita mengambil string sebagai input dan mencoba mengubahnya menjadi integer. Misalnya M1 titik nilai indeks i adalah string yang berisi nilai tugas. Jadi nilai 1 indeks i ini adalah lokasi penyimpanan untuk integer hasil konversinya. Terus selanjutnya di sini ada char last space strchar M1 task index i. Terus selanjutnya kita membuat if last space printf dan return 1. Jadi ini maksudnya ini adalah memeriksa apakah last space adalah 0. Jika ya, itu berarti tidak ada spasi yang ditemukan. Tidak ada spasi yang ditemukan dalam string tersebut. Dan jika last space-nya adalah 0, maka program menampilkan pesan kesalahan dan keluaran. Terus selanjutnya kami ke total akhir. Yang dimana total akhir ini adalah menghitung dan mengakumulasi total nilai akhirnya. Dan di sini kita membuat nilai 1 i kali bobot 1 i, yaitu mengalikan nilai tugas dengan bobotnya. Jadi selanjutnya di sini ada for integer i sama dengan 0, i lebih kecil at i++. Jadi kita langsung saja membuat printf %s, printf %d, printf %d selesai. Jadi ini maksudnya kita akan mengeluarkan inputan yang sudah kita buat sebelumnya. Terus langsung di sini juga kita buat loopingan atau branching integer i sama dengan branching for integer i sama dengan 0, i lebih kecil at i++. Printf %s, %d, %d selesai, M1 task i bobot nilai. Dan kita juga langsung aja printf terus %1f selesai total akhir. Terus kita buat lagi if total akhir lebih besar sama dengan 50 dan printf nanti akan mengeluarkan paste else if-nya jika total akhir lebih kecil dari 50 dan akan kita buat lagi printf maka akan menghasilkan failed. Jadi langsung saja kita ke CMD-nya yang dijelaskan oleh peer saya. Baik Pak, jadi kami akan langsung saja mencoba merun programnya. Yang dimana kita pertama-tama membuat gcc dulu. Gcc nama file, terus enter.
Lalu kita membuat A dan 2. Di mana 2 ini berguna untuk jumlah tugas yang akan dimasukkan. Atau ya jumlah tugas. Lalu kami memasukkan, kami langsung salin dua-duanya. Lalu kami masukkan ke program, ke inputnya. Jadi di sini Pak, kami mengalami kendala di mana yang seharusnya kita bisa memasukkan dua input sekaligus, di sini tidak bisa, di mana tugas yang pertama saja yang bisa masuk dan tugas yang kedua masuk ke run program selanjutnya, yaitu format tugas dibilang salah. Jadi sekian presentasi kami Pak. Adapun kami mengalami kendala di program saat akan submit seperti yang telah saya jelaskan. Sekian dari kelompok kami Pak, terima kasih.